Ya, sebelum kita merenungkan firman, saya sekali lagi ingin mendorong setiap kita untuk kita bersama-sama hadir di dalam acara KKR Paskah atau KKR Jumat Agung pada tanggal 3 nanti. Beberapa waktu yang lalu, Pendeta Stephen Tong memanggil saya untuk meminta saya untuk mempersiapkan satu buku khusus, sebuah buku yang berisi peringatan dan khotbah dari KKR Natal Indonesia Arena tahun 2025 yang kemarin. Ya, kami mempersiapkan itu dan Pak Tong mengatakan ini adalah acara yang sangat penting karena biarlah nama Tuhan dipermuliakan di sebuah gedung yang ada di Jakarta yang sangat jarang bisa dipakai seperti ini. Ini ada sesuatu hal yang menjadi keunikan dan kami mempersiapkan. Pak Tong mengatakan kalau bisa saya minta waktu Jumat Agung buku tersebut sudah bisa diterbitkan. Kita mati-matian supaya Jumat ini buku tersebut bisa diterbitkan. Tapi pada saat itu dia juga mengatakan kenapa Natal? Kenapa hanya Natal? Kenapa tidak Paskah juga? Kenapa tidak Jumat Agung? Bagaimana kalau Jumat Agung tahun ini kita juga lakukan di Indonesia Arena? Jumat Agung adalah sebuah acara yang sangat besar, momen yang sangat penting bagi dunia dan momen yang sangat khusus bagi iman Kristen dan pengharapan manusia. Natal bisa dirayakan oleh semua orang. Jumat Agung tidak dirayakan oleh semua orang. Jumat Agung membawa makna yang super spesial. Pak Tong mengatakan kalau untuk Natal mungkin mengumpulkan 15.000 orang di Indonesia Arena masih dimungkinkan. Tapi kalau untuk Jumat Agung mungkin tidak akan bisa sedemikian banyak. Karena Jumat Agung adalah momen yang sangat khusus. Tapi bolehkah kita bersama-sama berjuang supaya kita dipakai Tuhan membawa banyak jiwa dengan tema kematian yang memperdamaikan. Saudara, saya merasa beban ini berat dan sangat besar. Kita semua tahu pakai Indonesia Arena tidak murah. Ya, biaya untuk sewa gedung itu menghitung dari mulai persiapan sampai hari H itu menjelang atau mendekati 3 miliar. Biaya yang sangat besar. Itu membuat kita gentar luar biasa. Tapi biarlah bukan karena angka kita mundur, tapi justru karena angka kita mau dipakai Tuhan. Jangan biarkan acara ini sia-sia. Mari kita bersama-sama ajak, bukan cuma kita yang datang, ajak sebanyak mungkin orang bisa hadir di Indonesia Arena. Saudara, saya waktu yang lalu saya coba untuk naik bis. Jalan dari tempat bis turun atau kembali dari, mungkin kalau turunnya bisa persis di depan Indonesia Arena. Tapi waktu untuk kita pulang, kita jalan menuju ke tempat bus. Katanya itu tempat bus sudah paling jauh. Tapi setelah saya coba jalan sampai ke tempat bus, ternyata tidak terlalu jauh, begitu ya. Dan berarti tempat-tempat untuk parkir mobil yang terserat berada sangat luas di daerah Indonesia Arena. Itu bukan sesuatu yang terlalu jauh untuk kita jangkau dengan kita bisa mencapai tempat itu. Ya, saya harap bus disediakan, tapi kalau Anda mau pakai kendaraan sendiri juga silakan, Anda juga bisa pakai kendaraan sendiri ke sana. Jadi saya harapkan kita bisa ajak teman-teman, ajak orang-orang, biarlah tahun ini kembali nama Tuhan dipermuliakan. Dan seperti tadi sudah kita doakan, Pak Tong barusan begitu sedih ditinggal adik satu-satunya yang terakhir. Jadi dari seluruh keluarga Tong, seluruh saudara 7 laki dan 1 perempuan, cuman sisa Stephen 1 orang. Semua sudah tidak. Waktu dulu terakhir Pak Solomon meninggal, Pak Tong sudah mengatakan, habis ini giliran saya. Tinggal Dedek 1. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dedeknya berangkat duluan. Sehingga Pak Tong mendoakan semua koko. Dan nanti pada bulan April dia akan mendoakan dedeknya. Tinggal sisa 1. Saya nggak tahu berapa waktu lagi yang ada. Salah satu pergumulan yang berat adalah kalau Pak Tong sudah nggak ada, siapa yang akan bisa berdiri di Indonesia Arena untuk berkhotbah untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Ya, saya harap kita sama-sama boleh dipakai Tuhan
kita bersama-sama boleh hadir, kita sama-sama boleh mengajak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya masih ingin melanjutkan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saudara, di tengah-tengah dunia kita yang sekarang ini, ada satu permasalahan serius yang dihadapi oleh kita, dan khususnya generasi-generasi yang ada di bawah kita, yang begitu bermasalah. Dan seringkali kita bukan bisa mengerti apa yang terjadi, tapi kita justru menjadi panik dan kita bereaksi secara salah karena kita sendiri sebetulnya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Dan itu bukan terjadi cuma di generasi bawah kita, tetapi itu terjadi di generasi kita. Jadi ketika saya berbincang-bincang dengan beberapa orang dan kemudian beberapa hari yang lalu untuk persiapan ini, saya berdiskusi atau ngobrol panjang dengan kedua anak saya dan calon menantu saya. Kami berdiskusi banyak dan kami melihat ada problem yang sangat serius di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu mengacu kepada satu buku yang muncul persis tahun 2000. Dan 5 tahun kemudian dia menulis satu buku lagi. Yaitu dari seorang filsuf Sigmund Bauman. Sigmund Bauman menulis satu buku yang berjudul Liquid Modernity. Liquid Modernity, dia mengatakan sebetulnya dunia kita sekarang bukan dunia posmo. Kalau orang bilang posmo, postmodern. Dia mengatakan mungkin lebih tepat kalau kita bilang yang namanya katanya posmo itu bukan pasca modern. Artinya berubah dari modern. Enggak, tetap modern, cuman stylenya beda. Kalau dulu modern itu begitu solid, maka modern yang baru ini adalah modern yang liquid, yang cair. Kenapa liquid? Karena kita semakin keterpa, khususnya memasuki abad 21. Kita masuk ke dalam revolusi industri 4. Terpaan daripada revolusi industri 4 itu dipacu dengan 3 aspek ya. Internet of Things, Big Data, dan yang menjadi ujung tombaknya ada Artificial Intelligence. 3 ini adalah ujung tombak yang menghantam dunia kita hari ini. Membuat kita dipermainkan oleh dunia global kita. Kita hidup di dalam dunia yang tidak punya fondasi. Nah, Sigmund Bauman mengatakan, lalu bagaimana? Saudara, tadi pagi saya cerita panjang, hari ini saya tidak bisa lagi di sesi 2 karena kita punya tema rada sedikit beda. Tapi ini kelanjutan. Jadi tadi saya bicara bahwa intinya adalah Bauman mengatakan orang hidup di tengah-tengah dunia global itu akhirnya dia bingung karena terlalu banyak opini, terlalu banyak omongan, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak isu dan bahkan terlalu banyak prinsip. Lama-lama kita nggak tahu prinsipnya apa. Nah, apa yang ditawarkan? Kita mengikuti untuk apa yang dulu filsafat timur tawarkan. Nah, kita berada di dunia global, sudah capek dengan barat, kita pindah ke timur. Maka di dalam salah satu filsafat besar di timur adalah apa yang kita sebut sebagai filsafat air. Saudara, mungkin sebagian besar kita tahu, dikatakan bahwa hidup itu seperti air. Jadi kalau kita hidup, jangan nabrak. Belajarlah kayak air. Air itu kalau ngalir, ketemu batu, ngapain dia? Halo? Belok. Nangkep saudara? Jadi air gak bakal tabrak itu batu. Kalau dia ngalir ketemu batu dia belok. Ketemu batu lagi dia belok lagi. Ketemu batu lagi dia belok lagi. Pokoknya dia belok. Dia cari aja jalan di mana dia gak bentur siapa-siapa. Begitu saudara. Nah, hidup kayak begini itu kenapa? Itu hidup yang paling nyaman. Hidup di dunia segitu banyak isu. Ngapain ribut? Gak usah ribut, udah ikutin aja. Dunia mau belok kemana yuk ikut aja. Nah, ini adalah cara berpikir yang so-called aman. Nah, ini yang menjadi isu yang nanti saya akan angkat dari 1 Petrus pasal 1 tadi. Yaitu inilah isu yang terjadi ketika orang-orang Kristen yang dari orang Yahudi kebanyakan, mereka minggat, mereka pergi ke daerah Turki sekarang. Atau daerah yang kita sebut daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini ada daerah-daerah yang hari ini kita sebut Turki. Nah, saudara, mereka pergi sebagai orang pendatang, sebagai diaspora. Orang-orang yang minggat dari tempat aslinya, dari kampung halaman, untuk pindah ke tempat lain. Akibatnya dia menjadi orang asing di tempat lain. Nah, saudara, ketika kita berada di tempat-tempat yang seperti itu, di mana kita gamang dengan lingkungan kita, maka hidup menjadi hidup yang mengambang itu dianggap cara aman. Saya nggak bentur sama siapa-siapa. Semua kondisi kayak apa ya gue ikut aja. Angin bertiup kemana gue ikut. Apa yang terjadi gue ikut.
Maka dipikir cara ini cara gampang. Nah tadi pagi saya cerita panjang tentang ini. Karena ada isu dua. Tetapi saudara, apa yang menjadi dampak ternyata menakutkan. Filsafat liquid, Boeman mengatakan menimbulkan dua masalah besar. Yaitu manusia kehilangan dua esensi terpenting bagi hidup dia. Yang pertama, loss of identity. Hilangnya identitas. Kita jadi nggak tahu siapa kita. Ini yang paling mengerikan. Kita hidup di dalam pusaran dan kita sendiri nggak tahu gua siapa. Kita hidup di dalam semua aktivitas sibuk luar biasa tanpa kita ngerti kita siapa. Saudara, tadi pagi saya bicara efek daripada no identity atau loss of identity itu dahsyat luar biasa. Lewat tadi pagi ya, itu sudah sesi 1. Tapi bukan cuma sekedar kita loss of identity. Hal kedua yang menakutkan adalah ketika kita ngikuti filsafat air, saudara tahu ya, cairan kalau ngalir naik atau turun? Turun. Maka hidup kita nggak pernah bisa naik. Kehidupan yang mengikuti filsafat air, kita akan hanyut oleh lingkungan kita. Nah saudara, kalau dulu sekali di lingkungan kita hampir nggak banyak berubah. Sehingga kita ketika ngalir, kita nggak terlalu berasa. Karena perubahannya nggak banyak. Kita bisa ikut sama lingkungan dengan enteng. Kenapa? Karena tidak banyak berubah. Jadi kita bisa mengalir dengan tenang. Tapi saudara, Boeman mengatakan hari ini kita hidup kayak roller coaster. Kenapa? Perubahannya terlalu cepat. Pergerakan itu terlalu cepat. Sesuatu yang hari ini dibilang bermakna besok hilang. Sesuatu yang katanya berharga besok nggak ada. Semua nilai apapun hancur. Segala sesuatu arah nggak tahu. Akibatnya kita seperti air yang bukan cuma sekedar ngalir. Tapi kita meluncur dengan begitu tajam. Ketika kita meluncur begitu tajam, maka kita kehilangan kontrol. Jadi orang-orang yang hidup hari ini itu dikendalikan sama lingkungan. Dikendalikan oleh arus. Dan saudara salah satu ya, sekarang dengan adanya perang Iran-Irak itu banyak yang panik. Kenapa? Dia nggak tahu mesti ngapain karena diobrak-abrik oleh berbagai macam keadaan yang muncul. Tiba-tiba emas naik gak karu-karuan. Tiba-tiba minyak gak ada. Ini diancam minyak berapa hari lagi hilang. Sudah panik sekali. Kenapa? Karena sudah kebiasaan hidupnya ngikut sama lingkungan. Kebiasaan cara mikirnya adalah floating, ngambang. Nah karena kita ngambang, kita gak punya arah. Namanya juga ngambang. Kalau ngambang kan berarti ngikut. Yang kanan suruh ke kanan, kita ke kanan. Yang kiri suruh ke kiri, kita ke kiri. Nah kalau kita udah kebiasaan kayak begitu, ini mempertimbangkan apapun, ya kita akan tanya sana sini. Lu orang pada ngapain? Lu orang pada ke kanan, gue ikut kanan. Lu orang pada ngapain? Lu orang ke kiri, gue ikut ke kiri. Hidup kita adalah hidup di bawah opini. Nah ini adalah masalah besar. Kita dipermainkan oleh opini, apalagi kita kena dengan IR4 tadi. Di mana opini itu sendiri sebuah permainan. Kita dimainkan dengan informasi yang gak jelas. Saudara tahu ya, semua yang namanya informasi di internet gak ada yang asli. Itu semua permainan yang dipermainkan dengan sengaja dan punya agenda di belakang. Kita seolah-olah dibikin begitu rupa, setiap orang dapat informasi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena berdasarkan target yang mau dicapai dengan orang itu. Jadi informasi yang Anda terima dengan informasi yang saya terima beda. AI akan mengatur informasi macam apa yang perlu buat kamu, informasi yang perlu apa buat dia. Maka informasi kita beda, opini dibentuk di kepala kita untuk mengatur cara main kita. Lalu kita berantem satu sama lain. Ini begini, ini bukan. Yang mana yang benar, gak ada yang benar gitu ya. Sudah ini adalah permainan yang dipermainkan. Kalau sudah membaca, saya rasa Pak Un adalah salah satu ahlinya dari seorang filsuf yang jengkelnya luar biasa dengan gejala ini. Yang namanya Jacques Ellul. Pak Anton itu sampai membuat disertasinya dengan membahas pikiran orang ini. Dia seperti ya kalau dibilang nabinya orang melawan semua permainan daripada propaganda zaman ini. Bukunya terkenal juga namanya Propaganda. Ya sudah ada, dia mempermasalahkan bagaimana teknologi informasi itu mainin manusia. Nah manusia yang seperti tadi kayak kita lagi, kalau anak kecil tahu sudah mainan di kolam renang terus pakai peluncuran. Tahu ya, begitu meluncur, dia udah gak bisa kontrol, sudah ya ikut aja, biar gitu ya. Waktu kena air ya sudah. Tapi kalau ini biornya bukan bior di air, atau di atas batu ya matilah dia gitu ya. Kenapa? Dia gak bisa kontrol. Mau stop pun gak bisa. Luncuran itu terlalu kenceng sehingga dia tidak bisa kontrol lagi. Nah akibatnya apa? Hal kedua hilang.
Anda dan saya hidup sudah tidak punya makna lagi. Sekarang gue hidup buat apa? Diputar sama dunia, diatur sama dunia, sampai kita nggak tahu kita hidup buat apa ya. Tujuan akhir hidupku itu kemana? Apa yang saya targetkan hidup? Akibatnya saudara, kita lelah luar biasa. Banyak sekali yang lelah luar biasa. Yang celaka, yang anak-anak kita yang muda-muda, itu bukan cuma lelah. Mereka jadi leng-lengan. Saudara tahu ya, kayak orang gak punya napas hidup. Bengong. Gini loh. Hah? Kenapa? Gak tahu. Katanya gak tahu. Saudara semua gak tahu. Gila. Gitu ya. Saudara. Tapi jangan marah. Kenapa begitu? Karena kita membiarkan mereka memang sengaja kita masukkan ke dunia kayak gitu. Kita memasukkan dia ke dalam cara berpikir seperti itu. Dari mana? Dari bapak emaknya. Dari papi maminya membuat format itu. Sehingga anak-anak ini kita masukkan ke dalam kondisi di mana dia tidak tahu hidup buat apa. Jadi dia cuma diputar di sekolahan, diputar dengan aktivitas. Kadang-kadang anak-anak kita tuh sibuk dikasih les macam-macam tanpa dia ngerti kenapa gue mesti begini. Buat apa ini semua? Mungkin 90% gue gak pakai nantinya. Tapi ini semua mesti gue kerjain. Kenapa begitu? Karena papa mamanya juga begitu. Tiap hari ribet gak karu-karuan. 80% hidupnya sia-sia sebetulnya. Saudara, ini adalah pattern hidup. Kenapa? Karena kita hidup ngambang tadi. Jadi Sigmund Bauman nulis buku Liquid Modernity tahun 2000. Tahun 2005, 5 tahun kemudian dia tulis lagi buku Liquid Society. Artinya dari konsep filosofi modern yang liquid, akhirnya terbentuklah satu society, satu masyarakat yang liquid. Dan ini jalan 20 tahun sekarang. Kita melewati 25 tahun di abad milenium ketiga dengan kehidupan yang tanpa makna. Dan ini yang membuat jangan kaget kalau kehidupan kita lelah. Jangan kaget kalau lama-lama kita hidup buat apa nggak tahu. Lalu kita mulai mengejar semua yang kita anggap apa yang gue pengen. Maka ketika manusia sudah tidak tahu apa-apa, dia cuma main dengan cara pragmatis. Yaitu menyukai apa yang dia suka. Hari ini suka apa, besok suka apa, lusa suka apa. Nggak peduli udah, nanti pikirnya lagi seminggu lagi apa, gue suka apa. Kejar aja apa yang gue suka. Gue apa saja yang gue mau pokoknya. Tanya buat apa? Nggak tahu lagi. Ya pokoknya gue mau. Sudah. Cara kehidupan seperti inilah yang Petrus waspadai. Yuk kita sekarang baca 3 ayat dari 1 Petrus pasal yang pertama. Cuma 3 ayat, jadi saya harap kita bisa baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ayat yang kita baca ini membawa kita mengerti. Petrus waspada melihat orang-orang Kristen yang dari sekitaran Yerusalem minggat menjadi pendatang. Minggat kemana? Minggat ke daerah Asia Kecil. Kenapa mereka ke sana? Tadi pagi saya cerita 2 alasan. Pertama alasan ekonomis. Kehidupan di daerah Yerusalem susah. Sangat tertekan, sangat menderita. Mau cari usaha repot. Nah kita biasanya kalau pergi keluar dari daerah kita, keluar dari kampung halaman, kita tidak terlalu suka. Kalau kita sampai harus pergi merantau, itu biasanya karena alasan ekonomi. Karena di tempat saya sudah susah hidup. Saya mau cari kehidupan yang lebih baik. Apa sih namanya kehidupan lebih baik? Kehidupan yang duitnya lebih banyak. Maka pasti pergi ke daerah basah. Pasti ke daerah yang begitu banyak bisa dapat uang. Tempatnya di mana? Di daerah Asia Kecil. Kenapa? Karena itu daerah paling dekat. Yang kedua daerah yang basah. Kenapa basah? Tadi pagi saya cerita ini adalah bagian jalur daripada jalur jalan sutra. Dari Cina sampai ke Eropa, dari Eropa ke Cina.
Dari Cina turun di Cyberpass, ya, terobosan Himalaya masuk ke India. India adalah satu budaya besar, tempat bisnis besar, orangnya juga banyak. Lalu mereka ke barat, lalu melewati Pakistan, Afghanistan, masuk ke Irak, masuk ke Iran. Kenapa? Ini daerah bisnis semua. Produknya juga sangat banyak. Irak itu daerah Babel dulu, Mesopotamia. Tempat yang kita tahu sangat banyak. Iran seperti kita tahu, banyak bisnis di sana, banyak tapestry, karpet gitu sudah. Lalu dari Iran terobos masuk ke mana? Masuk ke Turki. Ini ada jalur sampai ujungnya adalah di kota Efesus. Dari kota Efesus, ya pelabuhannya Miletus, mereka nyebrang. Nyebrang mana? Ke Akhaya, daerah Jazirah Yunani. Ini daerah orang pintar dan daerah bisnis. Dari Athena turun pergi ke Korintus, nyebrang di Korintus. Lewat Diolkos, nanti cari sendiri di internet. Satu terusan Suez versi dulu. Bukan digali tapi kapalnya naik di tanah turun lagi. Ya. Kenapa? Karena ada 3,5 kilometer celuk tipis yang kemudian diperkeras. Lalu kemudian kapal itu didok, diganjel bawahnya, lalu ditarik pakai gelondongan kayu, saudara, ditarik 3,5 kilo sampai ke seberang. Untuk mindahin ini nyemplungin ke sono lagi kira-kira antara 3 hari sampai seminggu. Ya, tergantung kapalnya berapa gede, tergantung jalurnya, tergantung juga trafficnya. Kira-kira 1 minggu untuk cemplungin. Kenapa begitu? Karena kalau lewat bawah risiko mati lebih banyak. Ya saudara, itu daerah pusaran yang sangat berbahaya dan seringkali banyak karam. Lalu dari Korintus nyebrang kemana? Ke Roma. Sampai Roma naik ke atas pergi ke Eropa. Nah jalur balik juga sama. Eropa ke daerah Jazirah Roma. Lalu pergi ke Akhaya. Dari Akhaya ke Efesus. Efesus jalan di Turki. Turki pergi ke Iran, Irak, terus Afghanistan, Pakistan, India, balik ke Cina. Nah saudara, akibatnya daerah ini ada daerah multinasional. Yang bisnis di situ segala bangsa. Segala macam orang, segala macam model, segala macam agama, segala macam prinsip. Hidup di tengah-tengah global begini, kalau kita mau pegang sesuatu jadi susah. Tapi Petrus mengatakan ini bahaya. Kalau orang Kristen hidup di dunia global, dia tidak punya identitas yang jelas. Dia tidak punya arah yang jelas. Dia akan dihanyutkan oleh dunia. Ini kecelakaan besar. Hal kedua adalah ketika kita berbicara tentang the meaning of life, makna kehidupan, harapan kita ke depan itu bergantung kepada siapa dan bagaimana kita mengerti makna kehidupan kita yang sesungguhnya. Orang yang sudah tidak punya makna hidup, dia nggak punya harapan hidup. Kalau satu hari Anda hidup, lalu Anda merasa buat apa gua hidup? Dengan cepat kita bisa bunuh diri. Kemarin ketika terjadi satu kasus yang sangat menakutkan. Anak umur 10 gara-gara tidak dikasih duit untuk beli buku. Lalu ngapain? Bunuh diri. Menarik saudara. Waktu saya analisa, kenapa semua yang menyalahkan lingkungannya? Sadar gak? Yang disalahin negara, yang disalahin orang tua, yang disalahin gereja, yang disalahin lingkungan. Saya bilang, tahu gak yang paling salah siapa? Anak itu sendiri. Bagaimana seorang anak umur 10 berani menghabisi hidupnya sendiri? Kok bisa? Terpikirkah? Anak umur 10 merasa karena dari kasih duit, hidupnya jadi gak berguna, gak punya makna, lalu kemudian merasa buat apa dia hidup, lalu dengan enteng dia mematikan kehidupannya sendiri. Kok bisa? Saudara, buat semua orang hari ini gak pernah ngerasa itu aneh. Kenapa? Karena kata bunuh diri itu ada di hampir setiap kepala. Nangkap saudara? Baik-baik renungkan yang saya katakan. Saya sampai mengatakan pada semua orang. Saya bilang sama kamu ya, kalau ini terjadi kira-kira 50 tahun atau 60 tahun yang lalu. Gak ada anak 10 tahun gak dikasih uang terus bunuh diri. Gak ada. Gak pernah kejadian. Kenapa? Karena kata bunuh diri pun gak ada di kepala dia. Nangkep saudara? Zamannya Anda yang hari ini umur 70-80. Waktu Anda umur 10 tahun. Gak pernah kepikir kata bunuh diri. Gak ada itu. Di kepala kita aja gak ada. Boro-boro mau melakukan. Kepikir aja enggak. Hari ini hampir anak-anak kecil umur 10 tahun, 9 tahun. Otaknya udah isinya bunuh diri. Saudara, kok bisa? Siapa yang ngajarin ini?
Siapa yang nanemin ini? Kenapa kok hidup itu begitu gampang? Kenapa begitu murah? Tapi celakanya bukan anak 10 tahun sampai gede-gede. Contoh bunuh diri adalah contoh sehari-hari. Begitu banyak orang bunuh diri. Artinya apa? Hidup sudah desperate. Hidup sudah kehilangan makna. Dan gak ada nilai. Kalau gue hidup putus cinta, bunuh diri. Gue gini, bunuh diri. Kerjaan dipecat, bunuh diri. Saudara apapun bunuh diri. Sampai kena pinjol pun bunuh diri. Gitu ya saudara. Kenapa? Karena harga nyawanya murah. Loh kok bisa? Karena dia kehilangan makna. Terus hidup gue buat apa? Gue udah gak bisa berjuang apa-apa. Harga diriku gak ada. Ini harga gak bisa dicapai apa-apa. Harga hidupku tuh gak ada. Jadi kalau aku gak punya hidup terus buat apa? Ngapain? Apa yang gue bisa harapin ke depan? Saudara, ketika seseorang udah kehilangan makna, masa depannya dia hilang. Pertanyaannya adalah, di mana dia dapat makna? Siapa kasih dia makna? Ini masalah besar yang diangkat oleh semua filsuf sosial hari ini. Man loss of hope because loss of meaning. Manusia kehilangan arah ke depan. Manusia nggak bisa lagi ngelihat ke depan. Mata depannya gelap, masa depannya gelap. Gak tahu mau ngapain. Kenapa? Karena hidupnya diputar terus tanpa tahu mau ngapain. Dari mulai bangun sampai tidur, bangun lagi tidur lagi, bangun tidur. Gak tahu mau ngapain. Tiap hari ya pokoknya kerja. Tiap hari dikejar. Akhirnya kehidupan kita cuma menjadi kehidupan kekinian. Saudara, orang yang hidup mengejar sesuatu yang tidak jelas celaka. Nah, apa yang terjadi? Kenapa sih orang-orang Kristen tadi dari Yerusalem dan sekitar lari pergi ke diaspora, pergi ke Asia Kecil, Pontus, Galatia segala. Karena mereka mau cari kehidupan yang lebih enak. Mereka mau cari ekonomi yang lebih baik. Mereka mau cari keamanan karena di Yerusalem mereka dianiaya. Maka mereka harus lari keluar, mencari tempat yang lebih aman. Jadi sebetulnya mereka pergi ke sana karena mereka cuma mau mencari diri mereka yang sedang hilang. Lalu mereka mencoba mencarinya dari mana? Dari uang, dari aman, dari apa yang mereka bisa hidupi. Tapi mereka tetap kehilangan. So what? Apa istimewanya kamu? Apa bedanya kamu dengan orang-orang yang dagang di situ? Apa bedanya kamu dengan para orang-orang yang hidup di Galatia, Pontus, Asia Kecil dan seterusnya? Apa bedanya kamu? Kalau kamu gak beda sama mereka, bukankah hidupmu juga sia-sia? Sehingga hidup kita sama seperti mereka. Hidup yang hanya diputar dengan keseharian. Sudah hari ini banyak orang Kristen juga masih sama. Dia hidup diputar oleh keseharian. Kenapa? Aku gak tahu actually target hidupku kemana. Kemarin saya teriak keras di dalam masalah pernikahan. Saudara, kekonyolan kehidupan pernikahan adalah ketika kita gagal punya harapan dan gagal punya tujuan terakhir hidup. Semua cerita pernikahan dimulai dengan I love you, you love me. Betul? Ini alasan paling konyol yang seharusnya orang Kristen gak perlu pakai. Tapi ini dunia kita punya cara. Saudara, cinta Kristen bukan gitu. Gak ada pernikahan di Alkitab mulai dari I love you, you love me. Ada? Halo? Ada gak? Kita gak pernah Alkitabiah sih. Kita pakai psikologi, kita pakai sosiologi. Gak pernah balik ke Alkitab. Cari di Alkitab. Siapa yang nikah karena alasan I love you, you love me? Mana coba cari. Dari PL sampai PP. Ada? Halo? Ada? Jawab dong. Di sebelah mana ada? Apakah Adam nikah sama Hawa karena I love you, you love me? Apakah Ribka ketemu sama Ishak karena I love you, you love me? Saudara, Alkitab mengatakan akibat daripada format yang dibentuk oleh dunia, keluarga banyak yang garing, kering, hancur. Kenapa? Karena di kepala dia cuman aku mau cinta kamu, aku pengen memiliki kamu. Maka semua cerita, seluruh cerita, ending daripada semua relasi, cuman ujungnya di hari pernikahan. Saya paling takut kalau bikin pernikahan gede-gede, saya langsung takut ini belakangnya hancur bakalan. Kenapa? Karena buat mereka everything is hari nikah. Saudara, hari nikah bukan apa-apa. Itu bukan end of everything.
Ketika orang cinta, yang penting hari nikah. Karena itu dua yang diperlukan. Yaitu pertama status nikah. Kedua legalitas seks. Setelah dua itu dapat, pertanyaan. Setelah itu hidup lu 50 tahun ke depan ngapain? Kalian suami istri ngapain? Apa yang kalian kerjain? Target akhir hidupmu sampai habis itu apa? Saudara, ketika kita sudah hilang arahnya. Hidup itu tiap hari. Keluarga itu kayak barang garing yang diputar. Bangun tidur, ngurusin. Hidup ngapain keluarga? Ya gini-gini aja, gini-gini aja. Gini-gini itu apa? Gini-gini. Sudah. Kenapa? Karena kita udah gak punya arah lagi. Padahal Tuhan mengatakan pernikahan itu bukan ujungnya di nikah. Pernikahan itu ujungnya di akhir. Waktu kita dikatakan di perjanjian nikah. Wah, itu sampai kematian memisahkan kalian. Itu target akhirnya. So, berarti ini planning jangka panjang yang harus di-arrange dan diarahkan menuju kepada target akhir. Itu di sana, bukan di sini. Saudara, kehidupan orang Israel juga sama. Ketika mereka pergi ke diaspora, yang penting gua kaya. Setelah kaya mau ngapain? Setelah kamu aman terus apa? Bingung. Gak tahu mau ngapain. Saudara, di ayat yang kedua, Petrus menegaskan, back to the true identity. Ingat, kamu the chosen one. Kamu bukan orang dunia yang pakai cara mikir dunia, hidup gaya dunia, mengikuti semua formatnya dunia. Bukan. Kenapa? Karena kamu adalah orang-orang pilihan. You are the chosen one. Kamu beda dengan dunia. Kenapa? Karena orang di dunia tidak punya pengharapan. Semua orang dunia, sehebat apapun, berjuang apapun, diputar apapun, hidup mengikuti apapun. Cuma untuk apa? Untuk binasa. Saudara ngerti? Betapa malangnya orang-orang di dunia. Betapa malangnya kita kalau hidup kita kayak orang dunia. Seluruh usaha Anda diputar, digulung terus masuk tong sampah. Belum. Kenapa? Orang binasa. You are dead man. Kamu adalah orang binasa. Sudah orang dunia gak bisa ngomong harapan. Emang gak ada harapannya. Mereka kerja apapun ujungnya masuk neraka. Mereka gak pakai usaha juga ujung masuk neraka. Mereka jadi kaya tetap mati masuk neraka. Mereka jadi dokter matinya juga masuk neraka. Mereka jadi presiden matinya juga masuk neraka. Mau apa? Apa yang mereka dapat? Pengharapan apa yang mereka bisa target di akhir? Akhirnya apa? Hidup mereka hanya mencari kekinian. Ya udah pokoknya sekarang, ya besok, ya lusa, ya itu aja. Kenapa? Kita gak bisa ngomong terakhir. Terakhirnya kita akan ke neraka. No hope at all. Saudara, apa sih supremasinya Anda dan saya ketika dikatakan Allah memilih kamu sesuai dengan rencana Allah? Kenapa Anda dan saya bisa ada di sini? Kenapa Anda dan saya bisa duduk di ruangan ini? Hebatnya kalian kah? Pinternya kalian kah? Atau karena Tuhan pilih kalian dari bermiliar-miliar manusia yang mau masuk pun gak punya tempat. Tuhan gak pernah kasih. Saudara, Alkitab mengatakan the chosen one, umat pilihan, ini adalah landasan. Bukan cuma sekedar identitas. Tadi pagi di ayat kedua saya menegaskan, ini adalah kekuatan identitas Kristen. Kekuatan identitas kita menjadi manusia. Bahwa kita bukan sama kayak orang dunia. Kita adalah orang percaya. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kami adalah bangsa pilihan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Tapi bukan berhenti sampai situ. Tuhan mengatakan, so kalau kamu udah dipilih ngapain? Maka hari ini saya memberi tekanan ayat yang ketiga. Maka Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Saudara, Petrus bukan mengatakan not just your identity, but all of your direction of meaning and hope. Bukan cuman kamu dapat identitas dengan status kamu sebagai umat pilihan. Tapi umat pilihan itu membuat seluruh hidupmu ke depan
adalah kehidupan yang berbeda. Untuk menuju kepada satu hidup yang penuh pengharapan. The fullness of hope. Kenapa? Karena 3 alasan besar yang dikatakan di sini. Hidup orang dunia, mau putar seperti apapun, hidupnya tidak pernah jelas sampai kapanpun. Saudara, sebelum saya menjadi Kristen, saya dulu hidup secara duniawi, sangat nyaman. Ya, saya punya kapasitas, ya, saya pernah cerita saya bangga sekali sama papa saya. Papa saya itu menyayang saya luar biasa. Bukan sayang dengan memanjakan, tapi menyayang saya dengan memberikan harga diri versi dunia. Papa saya seorang positive thinker, papa saya bukan Kristen. Tapi terakhir papa saya bertobat jadi Kristen. Anaknya dipaksa untuk jadi Kristen, kita nggak mau. Papa berkali-kali dorong, ayo kamu balik sama Tuhan, ayo balik sama Tuhan. Papa udah sakit. Dia bilang, ayo balik sama Tuhan. Kita mesti jadi milik Tuhan. Saya sombong setengah mati waktu itu. Enggak. Ayo setirin papa ke gereja. Enggak. Karena hari itu yang bisa nyetir cuma saya. Adik-adik saya masih kecil, cuma saya yang bisa. Enggak. Akhirnya sampai meninggal pun papa gak pernah ke gereja. Kenapa? Anak satu-satunya yang bisa nyetir, gak pernah mau bawa dia ke gereja. Berkali-kali setiap menjelang akhir minggu dia bilang, antar papa ke gereja, antar papa. Papa saya bilang, enggak, gua ateis. Gua tidak akan pernah ke gereja. Ini caranya ya, Tuhan jadi teriak-teriak ateis, ujungnya sama Tuhan bilang, enak aja lu ateis, sekarang lu berdiri di mimbar khotbah, bawa nama Tuhan gitu ya. Saudara, ujungnya tetap kalah gitu saudara. Tuhan mau tunjukin, tapi waktu itu saya betul-betul gak mau. Tapi papa saya itu luar biasa. Dia bukan Kristen, tapi pola pikirnya banyak Kristen. Saya dari kecil dilatih sama dia. Sehingga waktu papa gak ada, saya kerja tuh duduknya enak sekali. Saya dengan usia yang masih muda, baru 18 tahun, dudukan saya sudah jadi direktur. Gaji saya 7 kali dari sarjana yang sudah punya ijazah sarjana. Saya boro-boro SMA lulus, saya belum. Tapi karena saya punya keahlian yang dilatih sama papa saya dari mulai 4 tahun sampai saya di SMP kelas 2 sampai SMA, itu menjadi kekuatan saya, di mana kemampuan saya itu sangat dihargai untuk membuat desain yang jarang orang punya. Dan itu membuat saya punya posisi, saya punya gaji, saya punya fasilitas yang orang enggak ya iri hati sekali kalau ngeliatin saya. Tapi saudara, mereka nggak tahu di dalam saya kayak orang gila. Kenapa? Karena di usia saya masih sangat muda. Saya harus mengerjakan pekerjaan yang terlalu besar. Yang sebetulnya itu bukan kapasitas seharusnya saya kerjakan. Saya masih harus sekolah karena saya belum lulus SMA. Saya masih SMA, terus kuliah, masih kuliah terus habis itu. Tapi juga saya punya kerjaan yang begitu berat. Yang proyek begitu banyak sehingga seringkali saya setengah mati. Sudah sekolah, pulang sekolah, masih kontrol proyek malam itu masih gambar beratus gambar untuk gambar tekniknya, membuat desain dan sebagainya. Otak udah panas, malam cuma tidur 3-4 jam, besok sudah sekolah lagi dan seterusnya. Itu orang seperti orang gila. Mama saya tahu, lu gila kalau kayak gini, lu gila. Stop, gak usah pikirin dapat duit berapa, gak usah pikirin status. Tapi buat kebanggaan manusia, ini yang gue kejar. Untung saudara, mama saya keras sekali. Stop, benar-benar stop. Dan saya berhenti. Kalau enggak mungkin saya udah gila hari ini. Saudara, orang lain semua puji. Gila, anak SMA, mobil dinasnya sedan. Gaji segitu gede, hidup foya-foya. Wah, kedudukan direktur. Saudara, orang lihat dari luar seperti hebat. Mereka enggak tahu di dalam saya hancur. Banyak orang seperti ini. Di luar kayaknya hebat. Kita seringkali kagum ngeliatin orang. Tapi kita enggak tahu dalamnya dia kayak apa. Hari ini kesibukan saya gak kurang dari dulu. Tapi kesibukan saya gak membuat saya stres lagi. Why? Karena seluruh arah hidup saya sekarang bukan apa yang saya fighting. Dulu semua saya harus pikir, semua saya harus kerjakan. Semua ketakutan antara sukses dan gak sukses. Kenapa? Karena saya sedang berambisi untuk mengejar apa yang saya inginkan. Kenapa? Itu didikan papa saya. Vini, vidi, visi. Maju, dapatkan, menangkan. Gak ada apapun lu gak bisa. Semua mesti bisa. Semua sukses, jalankan. Wah, itu semangat. Dan saya rasa Tuhan kasih sesuatu yang membuat itu bisa jalan. Tapi itu bisa jalan, bukan berkat buat saya. Itu bisa jalan, itu kutukan buat saya. Karena semua yang saya kejar dapat, itu justru mematikan semua kehidupan saya. Mau apa dapat, kejar apapun dapat. Tapi tambah lama saya tambah tenggelam, masuk ke dalam permainan ini. Saya gak tahu berapa banyak kita bisa jatuh seperti itu. Kelihatannya hebat, tapi kita tenggelam. Begitu masuk kita diputar sama dunia. Dipaksa tiap hari, gak bisa lari. Tanggung jawab demi tanggung jawab, gak habis-habis.
dan ketakutan. Kalau saya nggak bisa selesaikan, ini urusannya besar. Kalau saya nggak bisa selesaikan, denda yang menghantam berapa banyak. Kalau saya nggak bisa selesaikan, status kedudukan saya bakal goyang. Wah, semua ambisi duniawi itu membuat saya jadi gila. Nah, nggak tahu berapa banyak kita juga ngalami begitu. Kenapa? Karena actually seperti tadi. Saya hidup diputar oleh lingkungan, diputar oleh sekeliling saya. Hidup saya dinilai oleh orang-orang. Kamu hebat ya, luar biasa, kamu sukses ya. Saudara, kehidupan yang menginginkan diri, mendapat pengakuan, membuat saya jadi gila. Tapi ini dunia kita. Sampai Paul Petrus bilang, berhenti. Kamu bukan hidup dengan cara itu. Percuma kamu kejar dunia ini. Kalau kamu tidak pernah tahu bahwa kamu sebetulnya adalah umat pilihan yang Tuhan panggil sesuai dengan rencana Allah. Beda sama sekali. Di mana bedanya? Kehidupan yang pertama ayat ketiga mengatakan, bersyukurlah, terpujilah kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena membuat hidup Anda dan saya bukan modalnya dengan mengejar dunia. Modal dasarnya, harapan hidup kita, ke depan langkah kita dimodali didasarkan kepada rahmat Allah yang rahmatnya yang besar. Ini kunci pertama. Kehidupan Kristen beda dengan dunia. Yang apapun mesti dia usahakan sendiri. Hidup Kristen dimulai dengan anugerah Tuhan. Tuhan yang pimpin hidup kita. Saudara, sekarang saya punya pekerjaan banyak. Saya gak pusing. Kenapa? Saya cuma melihat Tuhan. Tuhan suruh saya apa, saya kerja. Dan Tuhan yang tahu ukuran kemampuan saya. Kalau itu udah out dari kemampuan saya, Tuhan pasti suruh saya kerjakan. Maka pasti Tuhan akan ikut campur. Dan itu betul. Banyak pekerjaan saya hari ini yang sebetulnya secara manusia gak saya sanggup kerjakan. Tapi menarik ketika Tuhan bilang jalan, saya jalan. Tiba-tiba ada berbagai macam kejadian yang kelihatan so-called kayak kebetulan. Tidak pernah kebetulan. Tiba-tiba Tuhan masuk lewat berbagai jalur. Orang-orang yang ada di sekitar saya, mereka akan sangat lihat. Wih, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba itu. Saya bilang, itu ya. Hidup di dalam anugerah itu kayak begitu. Kalau Tuhan gak suruh, jangan maju. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, kita maju. Kita tahu kita gak mampu. Kerjakan bagian kita. Budak itu kerja bukan karena dia hebat. Budak itu kerja karena perintah dari atasan. Perintah dari Tuhan katakan kerjakan. Begitu kita kerjakan, si Tuhan akan ikut campur. Gimana caranya budak itu bisa selesaikan apa yang dia harus kerjakan. Ini cara Tuhan bekerja. Maka Petrus mengatakan, kalau menurut dirinya dia nggak mampu. Saudara tahu ya, Petrus punya latar belakang galau sekali hidupnya. Apapun kayaknya pengen maju, tapi apapun ujungnya gagal. Itu pengalaman Petrus. Jadi dia belakangan dia tahu, kalau dia mau usaha pakai gaya gitu, ya dia juga jebol. Jadi gimana? Kapan dia berubah? Setelah dia betul-betul merasakan hidup dia berada di dalam anugerah. Seluruh mindsetnya berubah. Begitu mindsetnya berubah, dia tahu arah hidup dia sekarang clear. Dia bukan kerjakan apa yang dia mau, tapi dia sekarang kerjakan apa yang Bapa di surga mau. Saudara, ini menjadikan hidupnya mulai jelas. Kehidupanku sekarang bermakna. Kenapa? Karena Tuhan menggarap hidupku dengan rahmatnya yang sangat besar. Saya nggak tahu seberapa kita jadi orang Kristen, kita punya pengalaman ini. Saya sangat takut. Kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, gak pernah punya pengalaman ini. Artinya apa? Sepanjang hidup memang gak pernah ada Tuhan. Semua apapun usaha sendiri, semua apapun kerja sendiri. Kalau ada apa-apa ini memang gua bisa, ini memang jasa gua, ini memang kemampuanku. Dia gak pernah bisa tahu bahwa sebetulnya dia kerjakan sesuatu ada elemen yang melampaui dia mampu dan Tuhan masuk. Gak pernah. Kenapa? Karena semua diukur dibatas sama kemampuannya dia. Kalau kemampuannya segini ya dia kerjain sini. Dulu saya gitu. Kemampuan saya segini, ya saya tahan segini. Kenapa? Ya ini gua mampunya cuma segini, ya gua kejar di situ. Akhirnya kalau saya mau meng-up ini, capek saya. Capek luar biasa. Kenapa? Karena saya meng-up, memaksa yang sebetulnya saya tahu saya nggak mampu. Saya paksa terus. Dan ini orang dunia lakukan. Hari ini saya nggak apa-apa. Saya punya kemampuan tetap segini. Maka saya tidak sungkan, saya mengatakan, kalau Anda tanya, saya orang pintar, maaf, saya orang bodoh. Saya bukan orang yang banyak kemampuan, enggak. Saudara, Pak Un jauh lebih pintar dari saya. Saya nggak punya apa-apa. Tapi ketika Tuhan mau pakai saya cuma satu, Tuhan tolong.
Kalau aku dikasih tugas, saya kerjakan semaksimum yang saya mampu. Lebihnya yang Tuhan mau, Tuhan jalan. Dan itu berkali-kali di semua aspek. Bahkan sampai sesuatu yang begitu ajaib. Maka saya sampai hari ini percaya, mujizat gak pernah gak ada. Jangan bilang orang reform gak percaya mujizat. Orang reform sangat percaya mujizat. Cuman mujizat kita bukan kayak mujizat orang yang di dunia. Yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya. Itu semua egois. Tapi mujizat yang Tuhan kerjakan ketika pekerjaan Tuhan yang begitu susah, yang tidak mungkin dilakukan ketika rahmat Tuhan tiba, jalan. Apapun juga jalan. Saudara, banyak hal kalau kita bisa mengalami hal seperti ini, kita baru sadar hidup itu gede. Kehidupan itu kaya. Bukan karena kitanya kaya, tapi karena Tuhannya kaya. Dan dia siap menimpakan rahmatnya. Pengalaman hidup bersama Tuhan itu adalah kekuatan hidup yang melampaui apapun tantangan dunia kita. Begitu saya tahu seperti itu, seluruh dunia kita pusaran macam apa, keributan macam apa, saya nggak pusing sama sekali. Kenapa? Gue nggak ikut sama dunia mau muter kemana silakan. Aku nggak ikut dia, aku ikut jalannya Tuhan. Dan Tuhan kalau suruh saya jalan, nggak bakal gagal. Kalau Tuhan arahkan saya, nggak bakal gagal. Arah yang Tuhan inginkan itu pasti jalan. Jadi selama Anda dan saya ikut sama apa yang Tuhan atur, tenang aja, dunia mau muter kemana, Tuhan punya jalan kok. Dan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan gak akan gagal, karena dia akan jalan bersama kita. Sejauh kita taat. Maka Petrus mengajarkan lu dari Yerusalem, lari pergi ke daerah diaspora, lari ke pendatang jadi musafir, jadi pilgrim. Mau ngapain lu di sana? Kalau kamu pergi ke sana lalu hidupmu kayak orang sono, celaka kau. Kamu boleh ke sana tapi cara hidupmu gak kayak orang sana. Kamu punya status beda. Kamu punya makna hidup juga beda. Nah saudara, Tuhan mengatakan kita orang Kristen dipilih sama Tuhan bukan dibawa surga. Enggak. Tuhan memilih kita terus dimasukin kembali ke tengah dunia. Tuhan Yesus bilang, Bapak, mereka engkau pilih. Dan semua yang kau pilih itu juga ada di tanganku. Di tanganku, di tanganmu. Tapi Bapak, sama seperti aku diutus ke dunia. Aku tidak minta supaya mereka engkau bawa ke surga. Tapi mereka diutus kembali ke tengah dunia. Tanpa menjadi sama dengan dunia. Saudara, ini luar biasa. Tuhan panggil kita menjadi orang berbeda. Karena kita dipilih sama Tuhan terus dicemplungin balik ke dunia. Beda. Ini istimewa. Untuk apa? Untuk target yang kedua. Bukan cuma sekedar Tuhan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi dia juga dengan rahmatnya itu memberikan kepada kita hal yang tidak pernah bisa didapat oleh dunia. Yaitu seluruh target seluruh kehidupan kita. Yaitu kelahiran kembali. Ini yang Tuhan Yesus bicara dengan enteng sama Nikodemus. Tahu nggak lu hidup? Kamu kalau nggak bisa dilahirkan kembali, kamu nggak akan bisa ngelihat kerajaan Allah. Saudara, ini kalimat besar. Hidup manusia mengejar apapun di dunia ini. Cuma satu yang dia perlu. Mendapatkan kelahiran kembali. Nikodemus bingung, gimana lahir kembali? Memang masuk ke perut lagi terus lahir lagi? Bukan. Dilahirkan di dalam roh. Dilahirkan di dalam Allah. Bagaimana kelahiran kembali membuat manusia yang binasa ini menjadi hidup kembali. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan bukan cuma sekedar memberkati kita, tapi merubah totalitas hidup kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tadinya berorientasi ke dunia, berelasi penuh dengan dunia, bergantung kepada dunia, sekarang dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Kita mendapatkan hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Tuhan Yesus memberi definisi. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Tahu ayat ini? Buka yuk Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini ayat penting sekali. Hidup kekal bukan surga. Sekali lagi. Hidup kekal bukan surga. Target hidup Anda
Sasaran akhir hidup kita, seluruh proses hidup kita bukan surga, tapi hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Sebentar. Ayatnya sudah ketemu belum? Sebagian besar kok masih belum. Yohanes 17 ayat 3 yang belum dapat sekarang buka. Yohanes 17 ayat 3. Yuk 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal bukan masuk ke tempat tertentu atau menjadi sesuatu. Bukan. Hidup yang kekal adalah relasi. Bagaimana kita ketemu dan kenal dengan Allah yang benar. Dan itu cuma satu-satunya. Dari sekian banyak omongan Allah, cuma ada satu Allah yang benar. Pertanyaan, yang mana Allah yang benar? Jawabannya Tuhan Yesus kasih definisi. Yaitu Allah yang mengutus Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus menjadi jalan untuk mengenal Allah yang benar. Semua Allah yang tidak mengutus Yesus Kristus, dia bukan Allah yang benar. Itu semua Allah palsu, Allah bohongan. Jadi saudara langsung Tuhan Yesus kasih definisi. Enggak semua nyebut Allah itu Allah. Enggak semua agama itu agama. Kenapa? Karena beda. Semua agama jalan itu demi untuk kepentingan manusia. Sementara Kristen mengatakan tidak, Allah berjalan untuk mengendapkan kehendak Allah. Manusia dipanggil supaya kita menjalankan keinginan Tuhan. Bukan kita mencari Allah untuk kepentingan manusia. Enggak begitu. Kalau Allah bisa kita cari buat kepentingan kita, berarti Allah menjadi alatnya manusia. Ini agama. Ini masuk neraka. Allah yang asli enggak pernah mau dikerjain manusia. Jadi kalau Anda pergi ke agama apapun, cuma mau cari kepentingan Anda, pergilah, enggak ada gunanya, itu pasti enggak ketemu Allah. Allah yang asli enggak pernah mau dikerjain sama manusia, karena dia Allah. Manusia yang ada harus taat kepada Allah. Maka kelahiran baru itu membuat cara mindset kita berubah. Dikatakan kita dalam menjadi ciptaan baru yang dicipta di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Maka orang Kristen tidak usah takut. Dia jalan ke depan. Kenapa? Ending akhirnya hidup yang kekal itu udah di tangan kita. Melalui apa? Relasi yang tidak pernah berhenti antara saya dengan Allah. Gimana relasi dengan saya dengan Allah enggak berhenti? Melalui Kristus. Bagaimana merelasikan diri dengan Kristus dan dengan Allah? Melalui firman. Maka itu kekuatan yang dunia maupun enggak ada. Jadi apa istimewanya kita jadi umat pilihan? Kita mendapatkan akses untuk kita bisa mendapatkan seluruh hidup kita jadi meaningful. Kenapa? Gak kayak orang dunia. Lu udah capek-capek ujungnya sia-sia. Udah capek-capek gak kenal Kristus, gak kenal Allah. Dapatnya mati kekal. Saudara, buat apa hidup kayak gini? Lalu mau mencari-cari Tuhan untuk memenuhi dia. Nanti kalau Tuhan ini gak cocok, dia pindah Tuhan itu. Tuhan itu gak cocok, Tuhan. Akhirnya semua bukan Tuhan yang didapat. Ujungnya mana? Masuk neraka lagi. Jadi saudara bisa mengatakan, kasihannya orang dunia itu betapa ngeri. Maka jangan kaget ketika Tuhan Yesus ngajak muridnya. Coba lihat tuh, mereka semua seperti domba gak punya gembala. Mereka terserak hidupnya. Saudara, berapa bahagia, berapa beda yang Anda dan saya sadari ketika kita menjadi anak Tuhan. Ketika saya mulai bertobat, pertama kali saya lahir baru, saya mulai menyadari hidupku sekarang meaningful sekali. Semua yang saya jalankan sampai hari ini, pekerjaan begitu banyak, cuman satu, ini semua punya target akhir. Ini enggak cuma saya kerja di sini. Semua yang kita garap. Patong kalau ngomong, semua kerjain, jangan yang bau tanah. Artinya semuanya akan habis di tengah dunia ini. Kerjakan segala sesuatu yang arahnya ke surga. Get everything to the eternity. Kejar nilai yang membawa kamu ke surga, ke arah hidup yang kekal. Ketika kau mengejar sesuatu yang ke arah hidup yang kekal, itu hanya membuat hidupmu naik ke atas. Hidup mau naik ke atas, berarti kamu harus meniti perjalanan pengenalan kepada Allah yang benar. Menuju kepada Allah yang benar, tidak ada jalur kecuali kembali melalui umat pilihan.
Jadi jalur ini ada jalur dahsyat yang Tuhan berikan. Sayang, di tengah-tengah dunia yang sedemikian hebat, kita even gak ngerti ngapain kita ada di dunia ini. Sayang, kalau kita jadi orang Kristen, anugerah Tuhan yang begitu besar. Kemungkinan hal pengharapan, kehidupan, makna yang Tuhan kasih, kita gak bisa nikmati. Betapa celaka. Dan poin yang terakhir adalah menang di dalam semua musuh di tengah-tengah dunia. Yang paling dahsyat sampai yang paling ringan. Alkitab mengatakan yang paling terakhir ada kelahiran kita kembali dijamin oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini kalimat terakhir. Pengharapan kita itu bukan pengharapan ideologis. Pengharapan kita bukan pengharapan utopis. Artinya apa? Kita bukan berharap karena ada teori-teori filsafat, teori-teori ideologi, teori-teori dunia kita, teori etika. Nggak ada, itu bukan itu. Kedua, pengharapan kita bukan cuma mimpi dijanji-janjiin yang nggak jelas. Terus tanpa bukti, tanpa apa-apa. Sehingga kita satu hari kecelek atau ketipu dengan janji-janji palsu. Enggak. Janji yang Tuhan berikan pada kita. Kekuatan kehidupan kelahiran baru kita dijamin oleh apa? Kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kenapa Kristus harus bangkit? Kenapa dia harus menang? Mengalahkan kuasa kematian. Karena itu pegangan janji yang terbesar. Musuh dunia yang gak pernah bisa dimenangkan adalah kematian. Ketika seseorang mau kerjain apa-apa, ujung terakhirnya apa? Mati. Maka orang dunia paling takut mati. Saya waktu di podcast sama Pak Anton, semua pertanyaan, Pak, waktu itu bahasanya jantung saya udah berhenti. Bapak merasa apa? Saya nggak ngerasa apa-apa. Mau mati, mau enggak. Waktu dari pertama saya sakit, orang tanya, Pak ini resiko loh, ini operasi gede sekali. Terus kenapa? Kok kamu yang nakut-nakuti saya? Saya sendiri nggak pernah takut kok. Kenapa? Buat saya mau hidup mau mati nggak ada poinnya. Kematian nggak bisa mengalahkan apa-apa. Buat orang dunia, mati itu masalah saudara. Selama belum mati masih ada harapan. Setelah mati harapan habis. Jadi buat orang dunia, mati itu menakutkan. Tahu setelah mati neraka di belakangnya, gak bisa lari. Selama kita masih hidup masih bisa lari. Selama sudah mati gak bisa lari. Selama masih hidup bisa teriak-teriak, Tuhan gak ada, Tuhan gak ada. Setelah mati gak bisa teriak lagi, Tuhan gak ada. Tuhannya di depan muka dia. Saudara, waktu saat itu sudah tidak ada harapan lagi. Jadi saudara bisa ngeri. Kenapa orang dunia takut mati? Saya ketawa. Ya iya. Nah orang tahu bakal habis mati kemana. Mau nyangkal kayak apapun. Tahu. Saudara udah banyak cerita. Orang yang paling gak takut mati. Waktu mau mati dia takut setengah mati. Kenapa? Tahu sebelumnya teriak-teriak sok gaya. Begitu udah mau mati baru tahu. Bentar lagi kejadian. Gitu ya. Saudara artinya dia udah gak bisa ketolongan. Saudara, kematian itu kekuatan terbesar untuk menghancurkan manusia. Manusia bisa punya kegagalan banyak. Tapi kegagalan yang paling fatal dan gak bisa ketolong itu kematian. Maka kebangkitan Kristus itu bukti. Tuhan Yesus bilang kematian sudah dikalahkan. Kuasa kematian sudah dihancurkan. Waktu Yesus mati kuasa kematian dihancurkan. Cuman itu faktual. Pertanyaannya buktinya mana? Yesus mati mematikan kematian. Yesus menerobos kuasa kematian. Gak bisa ngapa-ngapain kuasa kematian. Buktinya apa? Yesus bilang buktinya gua keluar dari situ. Kebangkitan adalah bagaimana kuasa kematian betul-betul takluk. Tidak punya kuasa lagi. Sehingga Paulus nanti bisa teriak, hai maut, di mana sengatmu? Apa yang lu bisa kasih di dunia ini? Saudara, ini ada kekuatan besar. Sehingga kehidupan kita tahu ini bukan jalan ngawur, ini bukan jalan ngimpi, ini bukan janji kosong. Tapi jaminan perjalanan kita itu ada jaminan yang fix. Kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Ketika Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14, jangan khawatir, saya bakal tinggalin kamu sebentar, saya pergi ke tempat Bapa. Kenapa? Bukankah aku akan sediakan tempat di sana buat kalian? Nanti kalian bersama-sama dengan saya di sana. Saudara, ini bukan omong kosong. Kenapa? Karena Yesus akan membuktikan dengan mata, aku akan ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan, dibunuh mati, hari ketiga saya akan bangkit dari kematian. Kuasa kematian dihancurkan. Maka Paskah gak bisa diperingati semua orang. Paskah adalah hak prerogatif dari umat pilihan. Maka kita mengatakan ketika kita dipilih, tugas kita adalah keluar menyaksikan
Kehidupan Kristen bukan buat diri kita. Tuhan memanggil kita supaya kita bisa menyaksikan terangnya Dia ke dunia. Tuhan memanggil kita supaya kita bisa beritakan berita Injil keluar. Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang dilahirbarukan. Banyak orang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Banyak orang bisa menikmati kebangkitan Kristus yang menjadikan kita hidup berkemenangan. Saudara, kalau di dunia kita hidup sudah tegangnya luar biasa. Setiap hari empot. Berubahlah. Saya berkali-kali mendorong jemaat. Jangan hidup kayak dunia, capek. Nanti engkau karena panik, engkau gak bisa mikir dengan benar. Kedua, kalau kau mikir pakai cara dunia, kamu nanti didikte sama dunia. Hancurnya nanti bareng sama dunia. Mendingan kamu tahu apa yang Tuhan mau, maka kamu punya jalur sendiri. Yang gak perlu ikut dunia. Tapi kau bisa kerja itu di dunia. Saudara, bukan berarti orang Kristen itu minggat dari dunia, enggak. Orang Kristen itu ada di dunia. Kita kerjakan pekerjaan yang ada di dunia. Tapi cara mikirnya beda, arahnya beda, caranya beda. Semua prinsip beda. Dan itu membuat hidup kita tajam di dunia ini. Sampai hari ini saya juga masih mengerjakan berbagai urusan. Yang kaitannya juga banyak dengan urusan dunia. Saya mengerjakan aspek pendidikan, saya mengerjakan aspek bisnis, percetakan, penerbitan, importir. Jadi saya mengerjakan semua hal, tapi cara mikirnya sama sekali gak mau ikut sama dunia. Bukan gak tahu, saya belajar itu. Tapi saya tahu, ngikut cara dunia gak jalan. Gak bisa. Kalau saudara, ini kesulitan. Pak Tong waktu mengatakan, lu pegang momentum. Gak gampang yang bisa pegang momentum. Kenapa? Prinsip momentum beda. Kita gak boleh jualan barang yang populer. Kita harus jualan barang yang betul-betul dibutuhkan manusia. Yang betul-betul punya doktrin yang benar. Yang bisa membangun iman orang. Yang betul-betul menjadi satu kekuatan membawa orang naik ke atas. Saudara, ini bukan urusan mudah. Tapi Pak Tong bilang, tidak boleh rugi, tapi nggak boleh ngerjain orang. Coba silakan kerjakan. Betul. Itu pesan Pak Tong. Lu nggak boleh ngerjain orang, tapi nggak boleh rugi. Saudara, kalau kita bisnis dunia, kita bisa tinggal pilih salah satu. Di sini enggak. Semua mesti jalan, semua kesulitan besar. Mau pakai cara manusia, enggak bisa. Mau pakai kemampuan manusia, enggak mungkin. Jadi gimana? Satu-satunya balik minta bijaksana Tuhan. Gimana caranya masuk? Gimana caranya kerja? Saudara, ketika kita jalan dengan cara itu, nanti kita bisa melihat ada cara celah, prinsip yang Tuhan pimpin, yang dunia enggak bisa lihat. Dan ini yang saya harapin kita alami. Seorang Kristen harus mempunyai level di atasnya dunia. Kita mesti punya bijaksana di atasnya dunia. Karena kita punya firman, kita punya rahmat Tuhan, anugerah, dan kita juga punya Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya kami sekali lagi boleh diajar. Kehidupan kami adalah kehidupan yang bukan sia-sia. Hidup kami ke depan sebagai umat pilihan Tuhan. Sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kami boleh menjalankan kesaksian kami. Karena kami hidup penuh pengharapan. Kami sadar ini yang dunia cari dan dunia rindukan. Tapi tidak pernah bisa didapatkan. Karena kehidupan dunia ini ada kehidupan yang tidak ada harapan. Hidup yang akan berakhir dengan kebinasaan kekal. Hidup yang akan berakhir dengan kesia-siaan total. Tuhan tolonglah kami. Pakailah kami. Supaya kami boleh menyadari realita. Betapa dahsyatnya. Betapa supremnya ketika kami boleh menjadi umat pilihan. Ajar kami menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menghina anugerah Tuhan. Tidak menyia-nyiakan karya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Sucipto. Dan sekiranya jika Tuhan sudah berbicara, menegur, mengkoreksi, atau menyadarkan, hendaknya kita segera merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan menolong kita agar hidup kita selanjutnya boleh berkenan di hati Tuhan. Saya akan masuk ke beberapa warta. Pertama-tama adalah Pasca GRI Kebun Jeruk akan diadakan pada hari Minggu pada tanggal 5 April, yaitu minggu depan. Nah, Pasca ini merupakan sesi pertama dari sesi
khotbah baru dengan tema besar iman yang bernyala-nyala dalam malam yang gelap. Dan pada minggu depan, sesi pertama akan membahas kebangkitan Kristus dan iman yang bernyala-nyala dalam malam yang gelap. Kebaktian Paskah minggu depan merupakan kebaktian gabungan. Jadi KU1 dan KU2 digabung menjadi pukul 9 pagi. Harap jemaat tidak ada yang datang pada pukul 7.30 atau pada pukul 10, tetapi hadirlah sebelum kebaktian, yaitu kira-kira jam 8.30. Nah, kita akan melihat tayangan klips dari tim Aufi. Begitu banyak kesulitan saudara sekalian. Kalau ada gempa bumi, ada kecelakaan pesawat, kematian orang yang kita cintai, kita harus mengerti bahwa kematian itu bukan Tuhan Yesus inginkan. Karena kuasa kematian itu sudah membuat dia marah. Yesus marah kepada kematian. Kematian itu menjengkelkan Tuhan. Kematian itu saudara sekalian menggelisahkan Tuhan. Dan Roma pasal yang ke-8 yang sangat terkenal. Baik maut, baik pedang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pengharapannya adalah bukan saja kematian itu tidak berkuasa melepaskan kita dari kasih Kristus. Melalui kematian kita mencapai puncak kelimpahan daripada kasih Kristus itu. Kematian masih ada, tetapi Allah berdaulat itu mengubah kematian, dimasukkan ke dalam cara kerja kasih karunia. Untuk apa? Untuk kemajuan rohani orang percaya dan kepentingan kerajaan Allah. Tetapi Allah berdaulat mengubah kerja kematian menjadi alat kasih karunia untuk kepentingan kerajaan Allah dan membawa manfaat bagi kerohanian orang percaya. Matian itu harus dikalahkan melalui kebangkitan Yesus dan nanti melalui kebangkitan orang mati pada waktu Yesus datang. Kematian itu berakhir kuasanya. Baik, kebaktian Paskah juga akan diadakan di PRI Pekanbaru minggu depan pada pukul 9 dan akan dibawakan oleh Pendeta Joshua Siwaliti dengan tema kebangkitan Kristus dan kemenangan iman. Terakhir, gereja memberikan kesempatan atau membuka kesempatan kepada jemaat yang ingin berbagian dalam persembahan bunga mimbar untuk kebaktian Paskah minggu depan. Bagi jemaat yang bersedia dengan sukarela memberikan persembahan ini, boleh mentransfernya ke rekening BCA sesuai yang tertera di layar. Dan untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi Ibu Santi Palupi di nomor yang juga tertera di layar.